suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jadi patung. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, ayo lompat. Setuju tidak teman? Dunia ini seperti ruang bermain yang tak pernah habis untuk dijelajahi. Di usia yang penuh rasa ingin tahu ini, Allah memberikan semua yang kau perlukan untuk belajar. Seperti ada ribuan pertanyaan yang berputar di kepalaku dan aku ingin sekali menemukan jawabannya. Home Pimpa adalah tempat di mana aku merasa bebas untuk mengeksplorasikan segala hal yang ada dalam pikiranku. Di sini, aku bisa bertanya apa saja, bermain, tapi sekaligus juga belajar. Aku dan teman-teman belajar mengenal dunia lewat lingkungan yang ada di sekitar kami. Oh iya teman-teman, hari ini kita akan belajar lagi loh di alam. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Semangat hari ini teman-teman. Semangat nggak? Semangat. Ayo kita berpetualang lagi. Ayo. Siap? Alam dengan segala keajaibannya menjadi ruang belajar Home Pimpa. Bukan cuma di ruang kelas atau di antara halaman buku, tapi di antara kebun yang luas, di bawah langit yang biru, dan di sepanjang sungai yang mengalir. Di setiap petualanganku, alam mengajariku banyak hal. Home Pimpa alayum gambreng. Lagi. Home Pimpa alayum gambreng. Di ruang bermain inilah aku tumbuh berkembang dan menemukan jalan yang akan membawaku ke masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Di Home Pimpa, aku belajar untuk menemukan jawaban atas segala rasa ingin tahuku dan untuk terus berkembang bersama alam yang selalu mengajarkanku cara hidup yang seharusnya. Hari ini kita akan bermain dan belajar di luar ya. Kita akan berpetualang. Nanti ke sungai, kita mau. Iya mau. Mandi di sungai terus cari keong. Nanti kita ada itu loh meneliti sesuatu pakai ini nih apa namanya? Ada pembesar. Iya pakai kaca pembesar. Nah sebelum kita itu berangkat ke sana kita apa yang perlu kita siapkan? Yeay, hari ini aku dan teman-teman akan belajar sambil bermain di kebun dekat dengan ruangan kreasi kami. Kami bersiap dulu ya teman. Oke, sekarang kita berdiri yuk teman-teman. Yuk teman-teman berdiri yuk. Kita siap-siap. Yuk ikut kami bertualang. Teman-teman, nah kita kan sudah di kebun ya. Nanti teman-teman meneliti sesuatu yang ada di sini, terserah mau apa aja. Ya, pakai apa tadi? Kaca pembesar yang kalian sudah dibawa. Bermain di alam sama seperti mencari keindahan dan keajaiban yang tersembunyi ya teman. Di kebun ini walaupun dekat dengan perumahan, tapi banyak tanaman tumbuh subur. Dengan kaca pembesar, akan kumulai penelitian kecil-kecilanku ini. Kira-kira aku dan teman-teman akan menemukan apa ya?
Saat aku sedang serius melihat-lihat tumbuhan dengan kaca pembesar, tiba-tiba temanku berteriak semangat karena melihat belalang. Kak Titin! Kak Titin! Dapat belalang daun, Kak Titin! Belalang encun. Setelah ditangkap, kami berkumpul. Kami mulai memperhatikan lebih dekat. Ternyata kami menemukan 2 jenis belalang yang berbeda. Satu berwarna hijau terang dan satunya berwarna coklat keemasan. Rasa penasaran kami pun muncul. Kenapa belalang bisa memiliki warna yang berbeda? Apa ya bedanya antara yang hijau dan yang coklat? Dan kami pun bertanya ke Kak Titin, fasilitator kami. Kak Titin pun akan menjelaskan apa alasannya, tapi sambil kami beristirahat. Dengan banyaknya pertanyaan yang keluar dari mulutku dan teman-teman, Kak Titin dengan sabar menjelaskan kalau belalang memiliki warna yang disesuaikan dengan lingkungan tempat dia hidup. Belalang hijau lebih sering ditemukan di tanaman hijau, dan belalang coklat biasanya berada di tempat yang lebih kering dan berbatu. Saat aku menjelajahi kebun itu, rasa penasaranku semakin tumbuh. Aku ingin tahu lebih banyak tentang tanaman dan apapun yang ada di sekitarku. Setelah cukup lama di kebun dan beristirahat, kami melanjutkan langkah kami ke sungai kecil yang mengalir di dekat sawah. Air sungainya mengalir jernih. Tidak sabar sekali aku ingin lompat ke dalamnya. Inilah yang dari tadi aku tunggu-tunggu. Hehehe. Aku juga penasaran hewan-hewan apa saja yang hidup di sini. Ada ikan kah? Atau mungkin ada serangga air yang menarik? Aku mulai melihat beberapa ekor ikan kecil yang berenang dengan lincah. Tapi jadi pergi karena aku dan teman-teman heboh bermain. Hehehe. Ada juga yuyu atau kepiting kecil yang bergerak cepat mencari tempat berlindung di antara rerumputan yang tumbuh di pinggir sungai dan tanah. Yuyunya lompat teman-teman. Tuh kan temanku bisa menangkap kepiting kecil, tapi sayangnya kabur. Hehehe. Melalui kegiatan eksplorasi seperti ini, aku belajar banyak hal. Aku merasa seperti seorang peneliti kecil yang sedang mencari jawaban dari setiap pertanyaan yang muncul di pikiranku. Dan disitulah aku belajar dengan bertanya dan mencari jawaban. Dunia ini bisa menjadi lebih luas dan penuh warna. Nah teman-teman, kita kan kemarin sudah nyari bunga ya di kebun ya, sama meneliti bunga terus, apalagi kemarin daun, serangga. Nah kita nanti akan belajar menggunakan mikroskop ini. Mikroskopnya ini dibuat untuk melihat benda-benda kecil yang nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kalian penasaran nggak? Wah, benar-benar menakjubkan. Dengan mikroskop, kami bisa melihat bentuk kelopak yang sangat halus. Bahkan ada yang seperti garis-garis kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Lalu kami menggambar apa yang kami lihat. Dan sudah pasti, ada banyak pertanyaan juga yang kami tanyakan ke Kak Titin. Ini apa tadi? Pelangi kotor. Pelangi kotor. Pelangi kotor itu gimana? Yang ada kumannya itu pelanginya. Oh gitu. Terus ini? Maksudnya? Dimulai dengan rasa penasaran yang membangkitkan pertanyaan-pertanyaan dan akhirnya mengarah pada penemuan dan pemahaman lebih dalam tentang yang ada di sekitar kami. Seperti itulah cara kami belajar. Di Home Pimpa, bermain bukan cuma sekedar kegiatan, tapi juga cara kami untuk bereksperimen, melakukan riset, berimajinasi, dan mengembangkan cita-cita kami. Di sini, aku dan teman-teman diajarkan tentang pengetahuan dan keingintahuan. Di sini bukan cuma tempat bermain kami, tapi juga diajak menyelami dunia sekitar.
dan menumbuhkan rasa ingin tahu yang begitu besar. Belajar jadi lebih seru dan menyenangkan ketika kami melakukan penelitian seperti ini. Nah, hari ini kita akan membuat sesuatu yang baru nih. Saka, kita hari ini mau bikin apa, Saka? Robotic class, yaitu bahasa Inggrisnya. Keren banget. Oke, hari ini kita akan membuat robot. Apa nih kira-kira, teman-teman? Serangga. Serangga, wih, keren banget. Serangga apa ya ini? Dalam. Belalang. Hari ini aku dan teman-teman mau belajar cara merakit robot dari berbagai macam komponen nih. Aku diberi petunjuk dan bahan-bahan yang berbeda. Ada dinamo yang berfungsi sebagai motor, baterai, dan kabel-kabel yang harus disambungkan dengan hati-hati. Dengan muka yang serius ini, mulut kami juga selalu bertanya ke Kak Fikra, kenapa dan bagaimana tentang cara perakitan robot serangga ini. Tapi Kak Fikra dengan sabar dan membantu kami. Oke, teman-teman, kira-kira apa sih yang menarik dari robot, teman-teman? Bisa jalan ya, terus apa lagi? Lucu, kalian bisa bikin lucu-lucu ya gitu ya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya robot serangga yang aku rakit bisa bergerak. Rasanya bangga banget. Kak Fikra bilang kalau kita bisa belajar sambil bermain, karena sains dan teknologi itu tidak melulu membosankan. Kecil-kecil begini, aku sudah bisa merakit robot kan teman? Hehehe. Aku merasa sangat senang karena di Home Pimpa, aku bersama teman-temanku belajar banyak hal seru dan bermanfaat. Di sini kami belajar dengan konsep STEAM yang terdiri dari sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Dengan konsep ini, aku jadi tahu bagaimana cara membuat robot dari awal sampai bisa bergerak. Semua yang dipelajari di Home Pimpa itu saling berkaitan. Misalnya, teknik mengajarkan cara menyusun komponen dengan tepat. Dan seni memberi sentuhan kreatif pada desain robot. Aku gak sabar untuk merakit lebih banyak robot dan belajar hal-hal baru di Home Pimpa. Di sini, aku merasa seperti ilmuwan cilik yang bisa membuat apapun dengan tangan sendiri. Oh iya, aku belum cerita nih tentang Home Pimpa. Di sini ada 2 kelompok besar yang masing-masing punya kegiatan seru. Yang pertama ada Home Pimpa Play School, tempat aku dan teman-teman kecil yang usianya 1-6 tahun. Kami belajar sambil bermain, mengenal dunia lewat aktivitas yang asyik. Ya, selamat sore teman-teman. Kita hari ini mengadakan kelas coding ya, teman-teman. Di sini ada yang sudah ikut sebelumnya, ada yang baru pertama kali mungkin ya. Nah, sebelum itu teman-teman ada yang tahu apa itu coding? Naren? Oh ya, bahasa pemrograman. Nah, coding itu, dia itu memberikan instruksi, memberikan perintah. Perintah ke siapa? Tentunya ke komputer. Kan kita ngomong dengan komputer. Yang kedua ada Home Pimpa Creative Academy. Di akademi ini ada kakak-kakak usia 6-12 tahun. Dan di sini banyak hal baru yang bisa dipelajari. Salah satunya adalah kelas coding. Di kelas coding, mereka belajar bagaimana cara membuat game, aplikasi, bahkan animasi. Mereka diajarkan langkah demi langkah dengan cara yang menyenangkan. Jadi tidak cuma belajar tentang teknologi, tapi juga tentang kreativitas dan cara berpikir logis. Yang paling istimewa di Home Pimpa adalah kami tidak disamaratakan. Artinya setiap anak dihargai karena minat dan bakatnya masing-masing. Kalau ada yang suka menggambar, dia bisa ikut kelas seni. Dan kalau ada yang tertarik belajar teknologi, seperti aku, bisa fokus di kelas robot dan coding. Halo teman-teman. Gimana kabarnya nih hari ini? Baik. Oke, kali ini kita bareng sama Kak Novi ya. Mau tahu nih, ini buah. Ini buah atau sayur ya? Sayur. Ada yang tahu nggak ini sayur apa namanya? Kentang. Kentang.
Ada yang nggak suka kentang? Aku nggak suka. Kamu nggak suka? Oh, Aksan suka. Aku suka mobil. Oh gitu, kentang ya. Nah, ternyata kentang ini juga bisa dibuat jadi karya seni nih. Percaya nggak? Udah pernah belum bikin lukisan dari kentang? Aku belum pernah. Belum pernah ya? Oke, caranya gampang nih. Kentangnya boleh dikupas, boleh tidak. Ya, nanti kalau sudah kita bisa bagi nih jadi 2 atau jadi 3. Nanti Aksan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita nanti ukir nih. Kita mau bikin apa? Mau bikin lingkaran, persegi panjang, atau mau bikin bunga. Setiap kelas memberi kami kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan kami, menemukan hal-hal baru yang menarik, dan mengasah keterampilan yang kami sukai. Yang paling bikin semangat adalah setiap kegiatan di Home Pimpa dibuat dengan cara yang seru dan penuh warna. Kami juga diajarkan untuk selalu berani mencoba hal baru. Bahkan kalau kita salah, tidak apa-apa, karena itu adalah bagian dari proses belajar. Pokoknya di Home Pimpa, aku merasa bisa terus berkembang dan belajar jadi diri sendiri. Setiap hari adalah petualangan baru, dan aku tidak sabar untuk terus bertumbuh dan mengeksplorasi dunia. Teman-teman, hari ini kita akan praktek menanam pohon tomat ya. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu itu kan teman-teman dari kelas lain sudah menanam pohon tomat, tapi dengan beda jenis. Nah, sekarang kita akan praktek menanam pohon tomat. Ini kakak punya biji tomat cherry namanya. Setiap hari di Home Pimpa selalu ada saja kegiatan eksplorasi yang seru dan menarik. Hari ini kakak-kakak kelompokku akan mencoba sesuatu yang baru, yaitu menanam tomat dari bibit. Dimulai dari menyiapkan media tanam, bibit tomat, dan tempat menanamnya. Ya, ini udah cukup. Kalau udah cukup diapain? Nah, nanti kita akan semai biji tomatnya di dalam polybag. Siapa di antara kalian yang sudah pernah mencoba menanam tomat atau tanaman lainnya sebelumnya? Dengan kegiatan seperti ini, rasa ingin tahu kami jadi semakin terasa. Di Home Pimpa, belajar tidak cuma di dalam kelas. Di sini kami bisa belajar langsung dari pengalaman. Nah, teman-teman, kita kan sudah selesai nih ya. Nah, ayo kita ke tempat teduh untuk menaruh polybag yang sudah kita tanam benih tomatnya. Yuk ikutin kakak ya. Setelah menanam bibit dengan hati-hati, mereka mulai memantau dan meneliti perkembangan tanaman tomat dengan cermat. Nah, sekarang coba kita lihat tanaman tomat yang kemarin kelas sudah kita tanam bareng-bareng. Itu kan di sana ada. Yuk kita lihat bareng-bareng untuk membandingkannya. Yuk. Nah, ini tanaman tomat ini kurang lebih sudah 3 bulanan. Coba kalian perhatikan tanaman tomatnya. Coba ya, kakak kasih waktu 3 menit buat kalian memperhatikan tanaman tomat. Setiap hari juga kami melihat bagaimana bibit kecil itu mulai tumbuh dengan daun-daun baru yang mulai muncul dan akar yang semakin kuat. Ya coba Dima mau bertanya apa? Ini dapat daunnya kalau kecil dapat lonjong. Nah, Dima, tadi kan Dima tanya ya, kenapa daunnya bentuknya seperti ini ya? Jadi, ini tanaman tomat itu kan macam-macam jenisnya. Jadi, setiap tanaman itu kan pasti bentuk daunnya itu berbeda-beda. Ya kan, ada yang menjari, ada yang menyirip, ada yang melengkung. Nah, ini kan buah tomat. Nah, buah tomat itu
atau sayuran tomat ini itu bentuknya seperti ini daunnya. Seperti itu. Coba nanti kamu bisa bandingkan ya dengan tanaman lain ya. Menanam langsung membuat kami lebih paham bagaimana cara merawat tanaman, memberi air, dan memastikan tanaman tumbuh dengan baik. Kegiatan menanam bibit tomat dan meneliti tanaman tomat akhirnya selesai. Selama proses menanam, mereka tidak hanya belajar pada teknik menanam, tapi juga belajar banyak hal baru tentang tanaman tomat yang ternyata memiliki banyak hal menarik. Dari kegiatan ini, kita semua bisa belajar bahwa yang paling berharga bukan hanya hasilnya, tapi pengalaman yang didapatkan sepanjang perjalanan ini. Kita bisa merasakan langsung bagaimana proses pertumbuhan tanaman yang membuatku lebih mengerti daripada hanya membaca tentang itu di buku atau melihat gambar-gambar. Aku juga jadi tahu bahwa setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda. Ternyata tidak semua tanaman membutuhkan perawatan yang sama. Tanaman tomat, misalnya, perlu perhatian ekstra pada jumlah air dan penyinaran matahari yang cukup. Aku bukan cuma tahu jenis-jenis tomat, tapi aku juga menyadari bahwa setiap tumbuhan itu unik dan memiliki cara tersendiri untuk tumbuh dan berkembang. Sama seperti manusia juga kan, berbeda dan unik. Pengalaman ini membuat kita lebih menghargai proses belajar yang sebenarnya. Karena belajar itu tidak hanya tentang apa yang ada di dalam buku, tapi juga tentang bagaimana kita bisa langsung terlibat dan memahami dengan cara yang lebih mendalam. Aku senang bisa belajar dengan cara seperti ini. Dan aku yakin ini akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Setiap anak itu unik dan cara belajar kami juga berbeda-beda. Kadang aku merasa seperti detektif yang sedang mencari tahu sesuatu atau seperti seniman yang lagi menciptakan karya baru. Semua itu bisa aku lakukan dengan cara yang tidak membosankan. Prosesku belajar membuat aku dan teman-teman tumbuh jadi anak yang bisa melakukan banyak hal dan juga tumbuh menjadi anak yang siap menghadapi dunia dengan percaya diri. Home Pimpa bukan cuma tempat belajar, tapi juga tempat di mana aku bisa jadi diriku sendiri. Belajar dengan cara yang menyenangkan dan tahu kalau apapun yang aku lakukan di sini itu akan membantuku siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan.